She won't tell me anymore. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang anak jenius bernama Mei. Ia terlihat seperti anak normal pada umumnya, namun tidak dengan otaknya. Dan saking cerdasnya, ia bahkan sering mempermalukan gurunya karena ia justru lebih cerdas dari gurunya sendiri. 不尊重你的意思，但是你的算法是错的。你太聪明，你是个天才，我们要帮你转去另一个学校，你可以找新朋友的。Kejeniusan Mei ini tercium oleh bos mafia Cina bernama Paman Han. Mei dipaksa untuk bekerja dengan si bos sebagai seorang akuntan di pecinan Amerika. Paman Han adalah pebisnis yang tidak suka datanya tersimpan dalam komputer karena mudah menyimpan jejak. Makanya, ia mempekerjakan Mei agar bisa menyimpan semua data bisnis Paman Han ini dalam otak jenius Mei. Paman Han mengancam akan menghabisi nyawa keluarga Mei jika Mei tidak mau menuruti perintah dari Paman Han ini. Mei kini tiba di Amrik dan diantar langsung oleh tangan kanan Paman Han yang bernama Kuan. Untuk tinggal di Amrik, Mei tentu membutuhkan dokumen. Makanya, Mas Kuan meminta bantuan pada seorang kepala polisi korup bernama Kapten Wolf untuk mengurus dokumen dari Mei ini. Yang mana Kapten Wolf ini akan menjadi salah satu karakter penting dalam film ini. 每个月盈利增长7%。 Di pecinan, Mei ditugaskan untuk mengecek keuangan semua bisnis Paman Han yang ada di sana. Berkat kejeniusannya, Mei mengetahui jika salah satu bisnis kasino si mafia mengalami kerugian besar selama beberapa bulan. It's losing money. Alhasil, orang yang bertanggung jawab tentang bisnis kasino ini pun langsung dihabisi oleh Kuan. Lalu di scene selanjutnya kita akan melihat Luke Wright. Luke adalah seorang mantan polisi yang kini berprofesi sebagai petarung bebas. Dan di hari itu, Luke bernasib sial karena lawan tarungnya mengalami koma dan ia pun dituntut untuk bertanggung jawab oleh keluarga dari lawannya itu. Dan tidak hanya sampai di situ, karena saat ia pulang ke rumahnya, Luke mendapati istrinya telah dibunuh oleh anak bos mafia Rusia bernama Vasily. Luke terlihat pasrah dan tidak melawan pada saat itu. Dari sini diketahui jika Luke telah berhutang pada mafia Rusia dan juga membuat mafia Rusia mengalami kerugian besar. Nyawa Luke diampuni, namun Vasily mengatakan kalau ia akan terus mengawasi Luke dan siapapun yang dekat dengan Luke akan dibunuh. You're free to go, but we will have eyes on you. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Vasily ini, karena ketika Luke berada di kamp gelandangan, ia sempat berbicara dengan seseorang, namun di pagi harinya, orang itu tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Luke yang stres dan lapar, kini keluar untuk belanja makanan di Indomaret. Namun saat akan membayar, Luke sadar jika uangnya baru saja dicopet. Dan saking stresnya, Luke hanya bisa tertawa. Ia pun langsung diamankan oleh petugas polisi yang kebetulan juga berbelanja di sana. Yang mana polisi ini ternyata adalah mantan rekan kerja Luke saat Luke masih berstatus sebagai polisi. Polisi ini lalu membawa Luke ke sebuah tempat dan memanggil teman-temannya yang lain yang juga merupakan partner kerja Luke, yang mana kesemua teman-temannya ini merupakan polisi korup yang dipimpin oleh Kapten Wolf. Nice to see you, rat. Mantan rekan kerja Luke ini terlihat begitu kesal pada Luke. Luke yang dulunya merupakan polisi jujur, ternyata pernah membuat teman-temannya ini hampir dipecat dari kepolisian. Untungnya, mereka hanya dimutasi dan dikirim ke Sarjo, Mamuju Utara. Luke yang saat ini sudah sangat frustasi dan putus asa terlihat pasrah saat mantan rekannya itu menyiksanya. Dan setelah puas menyiksa Luke, para polisi korup ini membiarkan Luke pergi.
people around here to die? Kembali ke Mei, Mei disuruh oleh Paman Han untuk mengingat beberapa angka acak yang ia tulis. Dan dalam sekejap, Mei langsung bisa mengingat angka-angka itu. Mei lalu diperintahkan untuk menemui orang-orang penting yang juga punya angka-angka yang harus ia ingat. Dan saat dalam perjalanan, Mei dan kelompok mafia Cina diserang oleh mafia Rusia. Mei lalu diculik oleh mafia Rusia ini dan dibawa ke markas mereka. Mafia Rusia ternyata sudah tahu jika Mei menyimpan angka penting dari mafia Cina. You're a very brave girl and clever. Emily Duchesky yang merupakan ketua dari mafia Rusia lalu memaksa Mei untuk menuliskan angka yang sudah ia ketahui dari mafia Cina. Informasi tentang Mei ini ternyata dibocorkan oleh salah satu anak buah Paman Han bernama Naima. Can you guess who? One who told you about your poor mother. Sekalipun dipaksa, Mei tetap kekeh untuk tidak buka mulut. Tell me anymore. Kasus penculikan Mei ini telah dilaporkan oleh Paman Han pada Kapten Wolf. Kapten Wolf pun menelpon Emily dan meminta Emily untuk menyerahkan Mei. Emily yang tahu jika Kapten Wolf adalah orang yang rakus, lalu mengatakan kalau ia akan membayar lebih banyak dari mafia Cina jika Kapten Wolf tidak mengganggunya. I'll up it by 5%. Tawar-menawar harga pun terjadi antara mafia Cina dan mafia Rusia. Kapten Wolf mencium ada yang mencurigakan dari apa yang diperebutkan oleh kedua geng ini. Dan si kapten yang mata duitan ini pun lalu memutuskan untuk mengambil sendiri si Mei karena menurutnya pasti bocah ini sangat penting. These bastards are willing to pay a stiff price for this little chink girl. Whatever she's got, I want it. Namun sebelum polisi masuk dalam markas mafia Rusia, ternyata Mei sudah berhasil melarikan diri dari sana. Kembali ke Luke, dalam kondisi putus asa dan sudah tidak ada gairah untuk hidup, Luke berniat untuk bunuh diri dengan menabrakkan dirinya pada kereta api. Namun bersamaan dengan itu, ia melihat Mei yang terlihat ketakutan sambil mengendap-endap. Tak lama kemudian muncullah gerombolan mafia Rusia yang mengejar Mei, yang juga adalah orang-orang yang dulu membunuh istri Luke. Luke seperti merasa terpanggil untuk menyelamatkan Mei, dan ia pun melupakan rencana bunuh dirinya. Mei terlihat masuk dalam salah satu kereta dan diikuti oleh mafia Rusia. Luke pun ikut masuk ke dalam kereta itu, dan satu persatu anggota mafia Rusia ini pun dihabisi oleh Luke. Dalam keramaian dan kepanikan warga, Luke berusaha mencari Mei yang kabur dan ketakutan saat melihat aksi Luke tadi. Dan saat Mei berada di jalan, ia ditemukan oleh polisi korup yang tadi sebelumnya menyiksa Luke. Dan saat akan diajak untuk ikut dengan dua bapak polisi ini, Luke tiba-tiba datang dan langsung menghajar keduanya. Mei kembali ingin kabur, namun Luke meyakinkan Mei kalau ia bukan orang jahat. Luke lalu mengajak Mei untuk kabur menggunakan mobil polisi tadi. Anggota geng Rusia menelpon bos mereka dan mengatakan kalau yang membawa Mei bukan dari pihak polisi ataupun mafia Cina. Emily Duchesky lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Luke dan membawa Mei dalam keadaan hidup. Setelah aksi kejar-kejaran berlangsung,
Luke berhasil membunuh semua anggota geng mafia Rusia yang mengejarnya. Keep up. Ia kemudian shopping menggunakan kartu kredit milik anggota geng yang sudah ia ambil dan juga menginap di hotel mewah. No one's gonna look for us at 1. Why did you save me? I didn't save you. Just look. May. Di dalam hotel, May lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengannya dan mengapa ia dikejar oleh mafia-mafia itu. May mengatakan kalau ia memiliki angka-angka yang diberikan oleh mafia Cina dan angka-angka inilah yang diinginkan oleh mafia Rusia. Tentu, mafia Cina tidak mau jika angka penting ini jatuh ke tangan mafia Rusia, maka May harus diamankan dan bahkan harus dibunuh. Anything interesting to you about these numbers? Setelah menyebutkan angkanya, Luke curiga jika angka-angka ini adalah kunci berangkas. It's a code. Right left or left right. Dan beberapa saat kemudian, mafia Cina berhasil mengetahui lokasi May. Para mafia Cina ini pun langsung menuju ke tempat May berada. Tiba di sana, Kuan awalnya meminta baik-baik pada resepsionis untuk memberitahukan lokasi kamar tempat May menginap. Namun karena resepsionis tidak mau, akhirnya Kuan menggunakan kekerasan. Mendengar suara tembakan, Luke tahu jika keberadaan May telah dilacak oleh mafia Cina melalui ponsel May. 1012. He's in room 1012. Guan yang sudah tahu lokasi May lalu bergerak mencari May. Dan untuk berjaga-jaga jika terjadi apa-apa dengan dirinya dan May, Luke meminta May untuk menuliskan angka berangkasnya. Get separated, don't tell him you told me anything. Setelah May menuliskan angkanya, Luke dan May kini akan kabur dari hotel itu. Namun para mafia Cina sudah melihat keberadaan May dan Luke. Hotel tempat May menginap kini dikepung oleh polisi. Kuan berhasil keluar dari sana dan membawa May. Dan Luke berhasil kabur dari hotel itu. Hal ini memang sudah sesuai dengan rencana awal dari Luke, karena ia tahu bahwa May tidak akan dibunuh, karena May adalah aset yang sangat berharga. May kini diinterogasi oleh Paman Han, dan May mengatakan jika ia tidak pernah membocorkan kodenya. Saat berada dalam taksi, Luke menemukan nomor Vasily, lalu menelponnya dan berpura-pura sebagai anak buahnya. Luke yang sudah tahu lokasi Vasily lalu menuju ke sana. Bar tempat Vasily berada saat ini hanya bisa dimasuki jika memiliki pasangan. Maka Luke menyewa kupu-kupu malam agar bisa masuk ke dalam bar itu. Good evening. We're busy tonight, but we should be able to... Saat berada di sana, ia pun segera menjalankan aksinya. Vasily berhasil ia culik. Luke lalu menelpon Emily, bapak Vasily, dan mengatakan kalau ingin anaknya dan semua keluarganya selamat, maka Emily harus mengatakan tentang isi dari 2 berangkas yang salah satu berangkasnya sudah ia tahu kodenya dari May. Kata Emily, berangkas yang pertama berisi uang $30 juta dan berangkas lainnya berisi CD Blu-ray yang seharga dengan 30 juta yang Emily sendiri tidak tahu isi dari CD itu apa. Namun yang jelas, Emily mengatakan jika ingin mengambil $30 juta itu, maka Luke membutuhkan pasukan karena tempat itu dijaga sangat ketat oleh mafia Cina. Setelah menelpon, Luke melihat kondisi Vasily yang ia bekap dalam bagasi mobil. Vasily kini menyadari jika dulu Luke bisa saja menghabisinya saat ia dan anak buahnya membunuh istri Luke.
yang mana saat itu Luke sebenarnya sudah pasrah pada hidupnya. Namun kini, semangat hidup Luke sudah berubah sejak bertemu dengan May. Di scene berikut terlihat Kapten Wolf menghadap ke wali kota. Di sini ia menjelaskan jika beberapa kejadian yang berkaitan dengan kelompok Rusia dan Cina ada kaitannya dengan Luke. Wolf juga berkata kalau kode berangkas yang disimpan oleh May kemungkinan sudah diketahui oleh Luke. Dan Kapten Wolf berjanji akan menyelesaikan hal ini dan membereskan Luke. Sang wali kota yang bernama Danny meragukan Kapten Wolf karena ia tahu siapa Luke sebenarnya. Danny si wali kota lalu menjelaskan kalau sebelum masuk dalam kepolisian, Luke adalah mantan pasukan khusus yang ia rekrut untuk misi khusus yang sulit ditangani oleh polisi. Namun karena Luke ini terlalu jujur dan sangat benci dengan tindakan kecurangan yang masif dan terstruktur, maka ia pun dibenci oleh teman-temannya dalam kepolisian. Kemungkinan hal ini jugalah yang membuatnya keluar dari kesatuan polisi dan memilih menjadi petarung bebas untuk bertahan hidup. Luke's a killer, but he's an honest one. Luke Wright is a ghost, very deadly ghost. Dan kata Pak Wali Kota, hanya ada satu orang yang kemungkinan bisa menghentikan Luke, yaitu partner kerja Luke selama menjalankan misi dari Wali Kota yang bernama Alex Rosen. Only one man in this city who can take him on one-on-one. Media's going nuts. You're going to need to make a statement. Close every exit out of Manhattan. Make sure that neither Wright or the girl gets away. That girl does not leave this city. Kembali ke Luke, ia yang kini sudah tahu lokasi dari berangkas pertama, lalu menghubungi Kapten Wolf dan mengajaknya bekerja sama. Karena lokasi dari berangkas itu berada dalam kasino mafia Cina, Luke tentu membutuhkan pasukan dan Kapten Wolf memanggil semua anggota korupnya yang juga mantan teman Luke di kepolisian untuk bekerja sama. Dan karena ini menyangkut uang yang banyak, maka tentu para polisi korup ini pun setuju dengan tawaran Luke. $30 million split 6 ways is still a lot of money. Luke, Kapten Wolf, dan 4 anggota lainnya pun masuk dengan dalih melakukan penggerebekan. Tentu saja mereka mendapatkan penolakan dan perlawanan dari anggota mafia Cina. Tembak-menembak pun tak terhindarkan. Melihat salah satu anggotanya terluka, Kapten Wolf memanfaatkan kesempatan ini dengan menembak dan membunuh anggotanya itu agar uang rampokannya bisa lebih banyak karena berkurangnya satu anggota. Setelah tiba di berangkas yang dimaksud, Luke meminta Kapten Wolf dan 2 anggotanya yang tersisa untuk meletakkan senjata karena Luke takut jika Kapten Wolf dan anggotanya akan berlaku curang. Dan saat akan membuka berangkas, Luke sengaja menembak Wolf pada bagian yang tidak berbahaya karena ia masih membutuhkan jasa Wolf. Dan setelah mengambil semua uang di dalam berangkas, Luke dan Wolf keluar dari sana, yang mana di luar itu sudah banyak polisi yang berkumpul. Saat di luar, Luke pun membekap Wolf dan memasukkannya dalam bagasi mobil bersama Vasily. Ia kemudian menelpon Pak Wali Kota, yang akhirnya diketahui jika uang $30 juta itu adalah milik Wali Kota. Luke meminta nomor Alex pada Wali Kota, yang saat ini Alex sedang dalam perjalanan untuk berbisnis dengan Guan. Luke mengatakan pada Alex kalau uang $30 juta Wali Kota saat ini ada di tangannya. Luke meminta Alex menjelaskan tentang isi dari disk dalam berangkas kedua, yang mana ternyata isinya adalah file rahasia bisnis haram Wali Kota dengan beberapa mafia-mafia dan juga data-data yang sangat berbahaya lainnya. Luke ingin melakukan penukaran dengan Alex yang ia tahu akan melakukan bisnis dengan Guan. Luke akan memberikan uang $30 juta kepada Alex dan menukarnya dengan May. Alex pun setuju dengan permintaan dari Luke. Alex kini tiba di lokasi pertemuan dengan Guan. Guan mengatakan kalau kode berangkas yang ada pada May akan ia tukarkan dengan kode berangkas milik Wali Kota, yang mana Guan tidak tahu jika uangnya sebenarnya sudah ada pada Luke.
Dan saat Alex berpura-pura akan menulis kode berangkas yang akan disebutkan oleh May, Alex pun memperlihatkan skillnya. Sementara itu di dalam kantor wali kota, Luke berhasil masuk ke sana dan memaksa wali kota untuk memberikan disnya. Lalu keesokan harinya di sebuah tempat, Alex terlihat sedang menunggu kedatangan Luke. Alex meminta uangnya sambil menodongkan senjatanya pada May. Luke mengatakan kalau uangnya tidak ia bawa dan mengatakan kalau uangnya disimpan di tempat yang aman. Dan jika Alex ingin mendapatkan uangnya itu, maka ia harus melakukannya dengan cara bertarung dengan Luke. Alex pun setuju dan menuruti permintaan dari Luke ini. Saat pertarungan keduanya akan segera dimulai, Alex ditembak oleh May. Dan untuk memastikan bahwa Alex sudah benar-benar meninggoy, Luke pun mengakhiri hidup Alex. May menembak Alex karena ia tahu kemampuan bertarung Alex setelah melihatnya menghabisi Guan dan anak buahnya, dan tentu ini akan sangat berbahaya bagi Luke. Di scene selanjutnya terlihat Luke memberikan uang $50.000 pada Kapten Wolf sebagai apresiasi atas kerjasamanya. Luke juga menyuruh Wolf untuk mengantar Pasili ke ayahnya, dan ia melakukan hal ini juga demi keamanan May. Kapten Wolf ragu dengan tindakan Luke ini, mengingat tentang apa yang telah Pasili lakukan pada Luke. Luke pun mengancam Pasili, jika ia bertindak macam-macam, maka ia akan menanggung akibatnya. Di scene berikut terlihat Paman Han yang menerima 2 kantong uang yang adalah uangnya sendiri. Dan dalam kantong uang itu ada surat dari May yang mengatakan kalau uangnya berkurang $50.000 dan akan segera May kembalikan. Dalam suratnya May juga mengancam agar Paman Han tidak mengusik hidup May lagi, karena May tahu semua rekening Paman Han di pecinan dan rute uangnya menuju ke Cina. Tentu hal ini membuat Paman Han ketakutan. Ia pun segera memesan tiket untuk pulang ke Cina. Di scene terakhir, Luke mengecek semua data rekening Paman Han. Luke juga mengatakan pada May bahwa ia sudah menyimpan banyak kopian disk yang sudah ia ambil dari wali kota. Dan hal ini bisa menjadi senjata ampuh jika para mafia berusaha mengusik Luke dan May. Luke sempat mengatakan pada May jika ia akan menjadi ayah angkat bagi May. Namun May trauma dengan kata ayah karena kelakuan Guan. Ia pun meminta Luke agar menjadi temannya saja, bukan sebagai ayah, dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!